Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat pagi Bang Triwin. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Saya anak Tuhan selalu ceria. Mantap. Sudah siap belum hari ini untuk ibadah? Sudah dong, sudah. Jangan lupa siapkan Alkitab, alat tulis, dan yang paling utama, hatinya dong, oke? Oke Bang. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, Abang mau kenalkan dulu guru-guru sekolah minggu yang cantik dan ganteng. Di sudut kiri Abang Triwin ada Kak Sana. Dedek. Oke, yang satu lagi di sudut kanan Abang Triwin ada Kak Lena. Hai, selamat hari Minggu. Oke, dan ini dia di sudut keyboard ada Abang Juan. Ayo Bang Juan. Dan abang sendiri, Abang Triwin. Halo. Oke, Bang Triwin. sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik tundukkan kepala, lipat tangan, siapkan hati. Kita bersatu di dalam saat teduh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Oke, adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum kita beraktivitas yang lain dan berkreativitas, adik-adik abang undang untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo biar semangat. Siapkan hati, siapkan tubuhnya. Kita akan mengangkat pujian King Kong dan Bapak Abraham. Mainkan bang. Yang semangat ya adik-adiknya nih ya. King Kong badannya besar, Tapi aneh kakinya pendek. lebih aneh dari apa? Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Tangannya di atas. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya,
Oke, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, adik-adik tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Sana. Silakan Kak. Baik adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga adik-adik yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Lena. Kak Lena, pasti pada penasaran kan ceritanya tentang apa? Penasaran nggak Kak Sana? Penasaran dong Bang. Kalau Kak Lena nggak mungkin penasaran karena dia yang cerita. Betul. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Lena, kita akan bernyanyi Allahku Besar. Semuanya bangkit berdiri ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Adik-adik lebih semangat semuanya. Bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa, ikuti doa Kak Lena ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, sebentar kami mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Alkitabnya sudah disiapkan. Saat ini kita mau membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 29 dan 35. Yohanes 6 ayat 29 dan 35. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama kita baca ayat 29-nya dulu. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan sekarang kita baca di ayatnya yang ke-35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi,
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Loh, katanya kita mau dengar firman Tuhan, tapi kok ada roti di sini? Kita mau sarapan atau mau camping? Ayo, adik-adik nggak usah harus ada roti ya di depannya. Tapi hari ini kita memang mau cerita tentang roti, seperti yang tadi kita udah baca di firman Tuhan. Tapi sebelum kakak Lena mau cerita, kakak Lena mau tanya dulu. Kira-kira adik-adik punya roti favorit nggak? Seperti Kak Lena ini, roti favorit kakak ini adalah roti tawar. Kalian ada nggak yang suka roti bentuknya besar, terus dia bulat, di tengahnya ada lubangnya? Ada yang tahu itu roti apa? Iya, itu namanya donat. Ada yang suka donat? Biasanya donat, oh iya suka. Biasa donat itu ada dikasih meses, ada dikasih gula-gula yang putih itu. Pasti adik-adik suka ya. Nah, kok kita jadi ngomongin roti ya kak? Kenapa kita ngomongin roti? Hari ini kakak Lena mau kasih tahu ke adik-adik bahwa selain roti yang tadi udah kakak sebutkan tadi, ada roti tawar, ada roti donat, kita juga punya roti yang sangat spesial. Ada yang bisa tebak roti spesial itu apa? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi topik kita hari ini adalah Yesus roti hidupku. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, Yesus adalah roti hidup kita. Seperti yang tertulis juga di Alkitab tadi yang ayat 35. Sekarang kakak Lena mau kasih ilustrasi, tapi sebelumnya kakak Lena mau panggil Kak Sana dulu ya, buat bantuin Kak Lena. Kak Sana. Ya, jadi nanti Kak Sana tolong bantuin kakak Lena untuk mengoleskan selainya ke roti ya. Nih, sambil kakak lakuin. Jadi ibaratnya roti ini adalah Tuhan Yesus, oke? Karena Tuhan Yesus adalah roti hidup kita. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada buah-buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh Kak sambil dioles? Jadi di situ di dalam Tuhan Yesus itu ada yang masih ingat nggak buah roh yang pertama ada apa? Ada kasih. Ini ibaratnya ada kasihnya dioleskan. Habis ada kasih ada apa lagi? Ada sukacita. Di dalam Tuhan Yesus juga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti roti ini, roti yang Kak Sana pegang lembut kan? Lembut banget dong, makanya enak. Iya, jadi Tuhan Yesus itu juga lembut. Sama seperti kita juga harus meniru sifat-sifat Tuhan Yesus yang seperti itu. Tuhan Yesus mau kita serupa dan segambar dengan Dia. Coba Kak Sana, setelah tadi semua buah-buah roh ada di dalam roti ini, coba Kak Sana makan. Kak Sana mau makan? Mau dong, ini kan enak. Coba ya Kak, rasain ya. Enak banget loh Kak Lena. Kak Lena mau gak? Enak ya? Kak Lena mau tapi nanti aja ya. Setelah makan roti, perasaan Kak Sana apa? Masih lapar atau udah kenyang? Kalau makan satu lagi pasti kenyang. Oh iya, kalau habis makan roti kita pasti kenyang ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita juga sudah dekat sama Tuhan Yesus, kita sudah punya buah-buah roh, kita juga nanti pasti akan dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Oke? Jadi Tuhan Yesus juga mau kita melakukan ada 3 hal nih Kak di dalam hidup kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan keluarga yang mengasihi kita. Kita harus bersyukur ya Kak ya. Pasti dong Kak Lena. Yang kedua, kita harus bersyukur juga karena saat ini kita sudah diberi kesehatan, kita sudah diberi makanan, kita sudah diberi tempat tinggal yang layak. Oke? Dan yang ketiga, kita juga harus bersyukur Kak Sana. Kita punya teman-teman, kita punya saudara. Jadi kita harus mensyukuri semua yang kita punya di dunia ini. Oke, terima kasih ya Kak Sana udah nemenin Kak Lena di sini. Iya, sama-sama ya Kak Lena. Ini tapi buat Kak Sana aja ya. Oh boleh, boleh dibawa pulang ntar bagi-bagi ya. Kakak Sana pamit dulu ya Dede. Dadah. Terima kasih Kak Sana. Oke, jadi tadi setelah ilustrasi itu sekarang Kakak Lena mau tanya. Yang pertama,
siapa roti hidup kita? Yo, siapa yang tahu? Oke, ya pasti Tuhan Yesus ya. Nah terus, kenapa Tuhan Yesus itu jadi roti hidup kita? Karena di dalam Tuhan Yesus kita ada kehidupan yang lebih indah lagi. Dan kita pasti akan dikenyangkan, serta kita pun tidak akan kehausan lagi seperti yang ada di ayat 35 tadi. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang kedua, kita harus mau mengikut Tuhan. Kak Lena, cara mengikut Tuhan seperti apa ya? Salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang. Kita berdoa, kita bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat, dan kita membaca firman Tuhan juga. Yang ketiga, kita harus rajin berdoa serta membaca firman-Nya. Jangan cuma pas ibadah saja ya. Selain hari ibadah juga kita harus rajin berdoa dan membaca firman. Dan yang terakhir, kita juga harus beribadah dengan baik. Oke, untuk menutup cerita Kak Lena hari ini, kakak punya ayat emas. Jadi nanti kita mau baca sama-sama ya, dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita ulangi sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, biarkan kami anak-anak-Mu yang masih kecil mampu mendengar firman Tuhan, dan terlebih lagi kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk ibadah kami juga Tuhan, dan sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami dan kreativitas kami. Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang lindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan cerita dari Kak Lena. Kali ini kita akan melakukan kreativitas kita. Siapa yang mau? Angkat tangan. Saya Semua dong Bang Riwin, pasti adik-adik di rumah sudah gak sabar. Betul kan? Jadi kali ini kreativitas kita akan dijelaskan oleh Kakak Sana. Silakan Kakak Sana. Oke, yang pertama kita harus menjelaskan alat dan bahannya. Kita membutuhkan yang pertama. Ini kain apa Bang Riwin? Tahu nggak adik-adik? Kain lap. Kain lap. Bukan Bang Riwin. Ini kain apa? Ini kain flanel. Betul sekali, ini kain flanel Bang Riwin. Adik-adik di rumah boleh pakai kain selain kain flanel ya, tapi jangan pakai kain lap juga dong Bang Riwin. Kan boleh pakai kain perca. Nah, terus yang kedua, ini apa kalian mah? Benang ya Kak ya? Betul sekali Bang Riwin. Tahu nggak ini benang apa? Kalau ini abang tahu nih. Apa nih Bang? Benang buat main layangan kan? Itu benang. Sepertinya itu bukan yang tajam, deh. bukan. Iya. Nah, ini namanya adalah benang wol yang buat kain. Oh. Iya. Terus boleh warna apa aja ya adik-adik ya? Kakak cuma punya 3 nih. Terus ini ada pita kain. Boleh pakai pita kain yang polos ataupun ada pita yang lebih bagus dari sini, boleh juga. Yang ada aja ya. Terus ada apa lagi kalian? Nah, di sini kita punya lem tembak. Tapi adik-adik, nanti kalau mau pakai lem tembaknya harus dibantu oleh mama atau papa ya. Sama dengan kalau kita mau pakai guntingnya juga harus dibantu oleh orang tua. Oke? Betul sekali. Nah, Bang Riwin, ada apa lagi nih? Ini kayaknya mirip-mirip sendok Kak. Bisa capit-capit gitu. Iya, sendok, tapi kan nggak bisa buat makan Bang Riwin. Atau buat goreng gitu bisa. Nggak bisa sih. Ya sudah,
jadi salah ya adik-adik, ini adalah pembolong kertas. Jadi tapi kalau nggak ada ini sih sebenarnya boleh pakai yang gunting juga ya di rumah adik-adik ya. Terus yang terakhir kita punya lem. Kalau nggak punya lem tembak yang ini, kita punya yang ini juga. Terus yang terakhir kita pakai yang manik-manik ini. Boleh yang mana aja ya, warna apa aja boleh, kesukaan adik-adik semuanya. Oke, sekarang alat dan bahan sudah ready. Sebelumnya Kak Sana mau tanya, sebelum beraktivitas sebaiknya kita cuci tangan dulu. Kalau kita nggak harus ke toilet, kita pakai yang ini aja ya, hand sanitizer. Boleh sedia ya adik-adik di rumah, atau tidak boleh pakai tisu basah, atau karena di rumah sendiri sih boleh langsung ke wastafel aja atau ke toilet. Yuk, Kak sama kakak kita cuci tangan dulu. Nah, sudah siap Bang Triwin? Sudah bersih. Siap dong. Oke. Udah wangi. Wangi. Oke, kita akan memulai. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Kita mau bikin apa sih sebenarnya? Ada yang penasaran nggak? Abang sama kakak penasaran nggak? Kayaknya sih kalau dilihat dari ada kain, ada benang, ada apa namanya ini, lem, ada manik-manik. Kita mau bikin buku kayaknya, Kak. Aduh, buku apa yang Bang Triwin? Boleh ditulis nggak ya kalau pakai kain flanel begini? Gimana sih kalian? Kak, aku nggak tahu ini mau buat apa sih, Kak. Nah, itu namanya kayaknya Bang Triwin menebak ya, tapi Iya. salah tebakannya. Jadi, hari ini kita mau bikin tempat sesuatu yang buat apa ya? Itu alat-alat tulis boleh. Namanya apa ya Bang Triwin? Pasti tahu. Kotak pensil. Boleh, tapi kotak pensil kan harus ada ininya ya, wujud yang buat kotak. Tapi kan kita nggak punya kotak Bang Triwin. Iya. Apa yo, yang buat di rumah aja. Ayo. Kantong-kantong. Boleh. Kantong. Persembahan. Nah, kantong persembahan. Bang Triwin, kita mau bikin kantong Ajaib. ya punya Doraemon. Oh. Abang pikir Dora temannya Boots. Boleh juga, kan iya. tapi biasanya dia pakai tas ya. Oh. Oke. Daripada kita banyak-banyak ngomel ya, nanti adik-adik malah nungguin. Oke, yang pertama Bang Triwin mau bikin apa Bang Triwin? Boleh digunting pakai gunting. Bentuk apa aja? Yuk. Terus Kak Lena boleh pakai yang ini dikepang seperti biasa, kayak kepang Oke, rambut. Warna yang apa aja? Terus atau berapa banyak kain wol juga boleh, sampai adik-adik yang sanggupnya aja lah, ya kan, dibantu mama sama bapak atau sama kakak boleh juga ya. Kak Sana ngapain ya? Sampai bingung nih Kak Sana. Kak Sana mau ngapain ya? Udah belum Bang Triwin? Lama Bang Triwin nih. Digunting aja Bang. Cedek. Nah, ini bentuk apa Bang Triwin? Bentuk bintang, Kak. Wah, bentuk bintang. Kak Lena ini bentuk bintang ya? Ya bukan dong Bang Triwin. Ini bentuknya kotak. Persegi ya, Kak ya? Iya. Oh. Ini bintangnya Bang Triwin begini adek-adek. Tadi malam Aja abang dulu. lihat bintang bentuknya kotak. Gak ada. Bang Triwin mimpi kayak Oh, gitu. salah. Bang Triwin nggak berdoa ini sebelum tidur, jadi dia mimpinya ngaco. Jadi Bang Triwin sudah memotong sepanjang ini dulu, ya. Terus ada lagi Bang, kakak minta tolong buatkan yang kecil. Sudah belum Bang? Nah, ada ya. yang ini juga. Jadi ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Nah, kakak pilih warnanya yang berbeda supaya warna yang kantong besar dan warna kantong kecil itu berbeda, jadi kelihatan bagus, ya kan Kak Lena? Nah, Kak Lena sembari kepang juga dong. Kayaknya udah jadi. Wah, Kak Lena sudah selesai teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kak Lena pakai 2 warna nih. Boleh adik-adik pakai 3 warna, 4 warna. Boleh juga, lebih kreativitas lah, ya kan? Oke, Kak Lena, sekarang boleh bantu kakak ya, sama Bang Oke. Triwin juga. Nah, supaya kita buatkan bentuknya, Bang Triwin sama Kak Lena boleh bantu ya. Mana tadi kainnya yang panjang Bang? Punya Bang Triwin. Nah, boleh dipegang dulu sama Kak Lena. Yuk, dipegang ya. Pegang juga dong Bang Triwin. Nah, seperti ini.
boleh digulung dulu dari sini. Nah, seperti ini. Kelihatan ya adik-adik? Boleh maju dulu lagi, Kak. Ya. Terus, adik-adik jangan lupa lem dari sisi kanan dan kiri. Pakai lem ini boleh atau pakai lem tembak juga supaya lebih kuat, nggak apa-apa. Tapi kiri dan kanan aja ya. Di tengah nggak usah dilem karena ini akan menjadi kantongnya. Siap? Semuanya sudah lem ya. Terus yang kedua, kita akan menempelkan kain yang lebih kecil supaya menjadi kantong yang lebih kecil lagi. Seperti ini. Ya, kelihatan? Boleh agak ke depan. Ya. Jadi nanti dilem lagi seperti yang pertama, di kiri dan di kanan dan di bawah. Di atas jangan dilem ya adik-adik, supaya ini bisa menjadi kantong keduanya. Nah, sudah seperti ini. Adik-adik boleh menambahkan hias-hiasannya seperti yang punya kakak nih. Ada pita yang warna merah seperti ini. Boleh bang? Iya, boleh kak. Iya. Nah, seperti ini. Boleh lebih rapi atau adik-adik boleh berkreasi, mau pakai manik-manik, mau pakai yang warna apa aja boleh. Di sekeliling sini boleh ditempel atau di tengah-tengah mau dibuatkan namanya mungkin, ya kan? Namanya misalnya Bang Triwin. Nah, boleh ditempel satu-satu pakai manik-manik ini atau Kak Lena atau Kak Sana gitu. Jadi sudah semuanya bagus, sudah dibuatkan kreativitasnya. Nah, yang terakhir supaya ini bisa digantung, karena ini tadi namanya gantungan peralatan tulis. Sekarang kita boleh bolongin pakai ini nih. Jadi fungsinya ini buat bolongin di sisi kanan dan kirinya di sini. Ya, boleh ke tengah sini kak. Oke, kita bolongin. Boleh Bang Triwin bolongin. Ya, ya boleh dibolongin. Agak lebih di bawah supaya dia lebih kuat. Hop. Oke. Ya, bolong nggak Bang Triwin? Oke, bolong. Di sebelah sini juga boleh kita bolongin lagi. Hop. Oke. Nah, mantap. Udah ada bolongnya semuanya. Kita boleh pakai yang ini gantungannya nih. Boleh nggak dimasukkan Bang Triwin? Masukkan. Nah, oke, aduh, ternyata nggak kuat nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi boleh seperti ini bentuknya. Tada. Nah, tapi nanti adik-adik di rumah boleh lebih rapi dari sini ya. Atau boleh bentuk lain nih Kak Lena. Kalau Kak Lena sukanya yang bentuk hati, atau Bang Triwin tadi sukanya bentuk bintang atau bentuk matahari. Oke adik-adik? Nah, ini semuanya sudah bagus ya. Kreativitasnya sudah lebih bagus loh di rumah sama adik-adik. Dan dibantu mama papa juga boleh, atau abang kakak nih. Nah, fungsinya ini Kak Lena sama Bang Triwin supaya semuanya alat-alat tulisnya nggak berhambur di atas meja. Nah, boleh dimasukkan ke sini nih. Nih, boleh di sini juga. Oh gitu caranya. Iya, punya Bang Triwin juga boleh. Atau minyak telon seperti yang kecil-kecil boleh sini juga. Atau hand sanitizer tadi juga boleh. Nah, yang ini boleh lebih banyak, boleh lebih banyak juga. Dia kalau yang benda-benda yang kecil masih kuat nih. Nah, boleh digantungkan di dekat meja. Aku taruh di meja boleh ya kak ya? Boleh. Bang Triwin mau taruh di mana? Kamar mandi. Boleh. Kalau isinya itu sikat gigi atau sampo yang nggak terlalu berat lah ya. Nah, atau buat ibu-ibu nih, buat ibu-ibu GSM, buat mama gitu ya kan, kakak-kakak GSM juga boleh nih di rumah. Tempat kosmetik yang nggak terlalu berat boleh nih di sini. Misalnya tempat sisir di bawah sini gitu ya, siapa tahu punya koleksi yang banyak di sini juga boleh. Nah, seperti itu kegunaannya. Gimana Bang Triwin? Bagus nggak? Bagus banget, tapi Bang Triwin nggak pakai lipstick. Ya sudah, kakak sana Nah. sini ya. Nah, gimana nih? Bagus nggak Kak Lena? Bagus, seru banget kak. Semua Berguna banget adik-adik, semua adik-adik harus coba di rumah. Ini
kain-kain yang nggak terlalu mahal lah ya, boleh buat kain yang perca-perca juga, manik-maniknya juga nggak apa-apa, ini sisa-sisa punya mama gitu ada, semuanya boleh dimanfaatkan. Semoga adik-adik bisa lebih berkreativitas ya di rumah ya. Dadah! Dadah! Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Lena. Terima kasih Kak Lena. Sama-sama. Dan kita juga sudah selesai berkreativitas. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutupnya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 549, Holland Dana. Semuanya bangkit berdiri ya. Yang semangat ya adik-adik. Holland Dana, namet metal, alena boyong, tu Jesus lah. Holland ibadah, oloaki, mari masaha, tu surgoi. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, jakonawo, tung soma gogo, dadarako, di hongoluku, pakai mai, toh hasangapo, di luarmi. Kita nyanyikan ayat 2 ya adik-adik. Lebih semangat. Di panjunan ramon piau, saya marsaringan hatam dia, nang natorasu tadi tuho, saya naik humato nasidaro. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, jakonawo, tungso margogo, daganako, di hongoluku, pakai mai, nahasangapo, di goarmi. Saat ini kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi ingat, minggu depan kita masih ada ibadah sekolah minggu online lagi loh. Jangan lupa ya, di waktu dan channel yang sama. Kami guru sekolah minggu pamit dari hadapan adik-adik. Bye! Has! Di panjunan ramon piau, saya marsaringan hatam dia, nang natorasu tadi tuho, saya naik humato nasidaro. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, jakonawo, tungso margogo, daganako, di hongoluku, pakai mai, nahasangapo, di goarmi. Ya, adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa lagi ibadah online sekolah minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu.
Salam sehat untuk kita semua.